Dan saudara, kita bahas soal rencana konversi kompor gas ke kompor listrik bersama dengan Tulus Abadi, Ketua YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia lewat sambungan Zoom. Selamat siang Pak Tulus, sehat selalu. Ya, selamat siang Mbak Niluh. Pak Tulus, langsung saja saya ingin tahu tanggapan Anda soal rencana konversi kompor gas ke kompor listrik. Ya, kebijakan ini sebenarnya memang lebih kepada kepentingan pemerintah dan PLN ya. Kepentingan pemerintah karena subsidi gas LPG melambung tinggi karena impornya sangat tinggi, lebih dari 75% dan harus mengikuti harga pasar. Dan kedua, dari sisi PLN saat ini energi listrik PLN sedang mengalami oversupply. Oversupply itu artinya kelebihan pasokan dan harus diserap. Nah, salah satu upaya menyerap ini adalah dengan menjadikan kompor induksi dan juga ada mobil listrik dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang saya lihat dari paparan PLN yang pernah disampaikan ke saya dan juga pengalaman saya pribadi yang sudah 3 tahun menggunakan kompor induksi, sebenarnya yang akan diberikan ke konsumen itu pure gratis ya. Artinya kompornya gratis, panci-pancinya gratis, karena pancinya harus khusus, bukan panci biasa. Dan kedua, akan ada colokan listrik yang khusus diperuntukkan bagi kompor listrik tersebut. Jadi colokan itu tidak bisa dipakai untuk yang lain dan kompor listrik itu juga tidak bisa dicolokin ke colokan yang lain. Tapi harus nambah volt ampernya? Tidak ada. Jadi konsep yang diberikan ini tidak ada penambahan volt ampere. Jadi memang secara jangka pendek tidak ada pembebanan baru bagi konsumen. Kalau itu proyeknya benar seperti yang disampaikan PLN kepada saya beberapa minggu yang lalu. Oke, jadi pada intinya Anda setuju ya dengan konversi ini ya? Iya, ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi faktanya begitu. Cuma yang harus kita waspadai juga adalah soal tadi yang disampaikan konsumen, kalau listrik padam lalu konsumen seperti apa. Memang saya khawatir nanti juga pada akhirnya di rumah konsumen nanti tetap ada 2 kompor ya, kompor induksinya dipasang, tapi kompor gasnya juga tetap terpasang sebagai backup kalau nanti misalnya listrik mati atau punya aktivitas masak yang lebih besar. Oke, baik. Kita coba pindah lagi ke soal alat masak. Ini juga banyak dikeluhkan, artinya mereka harus mengubah semuanya, karena kan beda Pak antara kompor listrik dengan kompor gas. Ya, memang itu di dalam kebijakan itu paketnya juga diberikan. Kalau tidak salah ada paket. Jadi nggak perlu beli baru lagi gitu maksudnya? Ya, tidak perlu asal cukup ya, karena kan kalau tergantung PLN nanti memberikannya paket berapa item. Ya mungkin kalau hanya 2 item kita kurang, jadi perlu nambah lagi. Tapi kalau hanya cukup 2 item itu juga cukup. Kalau saya sendiri di rumah ya sekitar 3 atau 4 item untuk aktivitas masak ini dengan panci-panci yang baru, karena memang harus dengan panci yang connect dengan kompor induksi ini. Nah, yang dikeluhkan masyarakat kan kita bicara jangka panjangnya. Otomatis memasak dengan kompor induksi, kemudian dengan kompor gas itu kan kompor gas ya biasa itu kan berbeda. Terus kemudian volume masaknya ketika misalnya dalam hari raya dan lain sebagainya itu kan juga berbeda. Nah itu dianggap membebani masyarakat. Ada beban baru untuk masyarakat. Ya, pertama memang ini harus sosialisasi dulu kepada masyarakat terkait dengan perubahan ini. Ini kan perubahan perilaku ya, yang kita sudah familiar dengan kompor gas, tiba-tiba harus transformasi menjadi kompor induksi. Ini butuh sosialisasi dan pemberdayaan konsumen dulu. Ya, tadi yang saya katakan, saya pun di rumah juga masih ada 2 kompor ya, kompor induksi dan juga kompor gas. Jadi memang walaupun saya tidak menggunakan kompor gas yang 3 kilo, tapi saya yang non subsidi. Nah, saya merasa memang sekalipun saya menggunakan kompor non subsidi dan listrik yang non subsidi, itu hitung-hitungan saya memang lebih murah ya dibanding saya menggunakan gas LPG non subsidi ketika saya menggunakan kompor induksi. Jadi memang kalau PLN menghitung itu lebih efisien dan bisa menekan APBN, saya kira memang secara empiris. Sebelum bicara APBN Pak, tapi kalau kita bicara itu untuk di rumah tangga, bagaimana dengan mereka yang mungkin UMKM? Tidak di rumah, pedagang keliling. Iya, ini kan tidak semua ya Mbak. Karena saat ini ada 65 juta tabung gas LPG 3 kg. Nah, PLN dan pemerintah itu hanya menargetkan sampai 2025 itu sekitar 15 juta tabung. Jadi memang
masih banyak yang jauh lebih banyak yang beredar. Artinya Oke. ya untuk UKM atau aktivitas yang mobile bergerak tidak bisa menggunakan kompor induksi ya, tetap harus menggunakan kompor gas gitu. Oke, jadi tidak bisa hilang sama sekali juga Oh tidak, gas tidak. itu ya. Pak, tadi Anda bicara soal APBN juga. Apakah Anda merasa bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah ini kan ini adalah upaya untuk menekan anggaran energi yang sudah jadi beban APBN. Ini adalah cara yang tepat dan nantinya benar-benar akan tepat sasaran? Sebenarnya ada beberapa opsi ya. Sebenarnya opsi yang kita sarankan sejak dulu sebelum muncul wacana kompor induksi adalah bagaimana pemerintah menjadikan distribusi gas LPG 3 kg itu distribusi yang tertutup. Artinya hanya orang yang berhak saja by name by address untuk kemudian mendapatkan gas LPG 3 kg. Saat ini kan memang semua orang boleh menggunakan kompor gas LPG ya, sehingga terjadi penyimpangan peruntukan sekitar 30%. Apalagi harga gas LPG non subsidi semakin mahal, jadi ada disparitas harga yang sangat tinggi antara 3 kg dengan non subsidi seperti 5 kg atau yang 12 kg, sehingga pantas keluarga sebagian bermigrasi. Nah, kemudian yang kedua ya bisa jadi dengan kompor induksi yang berbasis listrik. Mengapa? Karena saat ini listrik PLN sedang surplus, sedang oversupply, jadi diserap dari situ. Cuma saya khawatir nanti seberapa mampu energi listrik PLN ini mencukupi kebutuhan listrik untuk kompor induksi. Karena apa? Karena saat ini memang sedang surplus. Penyebabnya apa? Di satu sisi pembangkitnya banyak dibangun, ya 35.000 MW dan seterusnya, tapi pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia belum cukup baik. Sebenarnya kan yang fair itu yang menyerap sektor ini kan ekonomi dan bisnis, bukan rumah tangga gitu. Kalau rumah tangga berat sekali sebenarnya. Oke, apapun itu tentu pengawasan itu yang paling penting dan ketika itu tetap dan yang paling penting juga adalah bagaimana semuanya ini program ini dijalankan tepat sasaran sehingga tidak ada lagi yang namanya membebani anggaran misalnya ke depannya. Terima kasih Pak Tulus Abadi, Ketua YLKI sudah berbagi informasi di Kompas Siang.